Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Katrina teman-teman semua di kelas mata kuliah budaya organisasi ya, kelas 6 P2 ya. Ini terima kasih sederhana, alhamdulillah kita masih bisa ditemukan di pertemuan ke-7 ya. Dalam suasana bulan Syawal, saya mengucapkan taqabbalallahu. Mohon maaf lahir dan batin untuk teman-teman sekalian. Untuk pertemuan ke-7 ini pertemuan sebelum UTS ya. Kita akan membahas tentang budaya organisasi dalam kaitannya dengan kinerja. Ya, saya share screen. Di layar sudah terlihat ya untuk materinya ya? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ya. Organisasi yang hubungannya dengan kinerja. Kita mulai dari definisi sudah sebelumnya sudah dijelaskan ya. Jadi saya menyangkut tentang kultur ada organisasi itu yang meliputi pengetahuan, terus habit atau kebiasaan, aturan-aturan, nilai, persepsi maupun segi khas yang diwujudkan dalam bentuk perilaku atau simbol-simbol khas dari suatu organisasi atau perusahaan. Menurut Robin dan Judge ya, tahun 2008, ada 7 karakteristik utama yang secara keseluruhan merupakan hakikat dari kultur atau budaya sebuah organisasi ya. Yang pertama, adanya inovasi atau penemuan secara terus-menerus dan sikap untuk berani mengambil risiko. Ya. Yang kedua, perhatian pada hal-hal yang detail atau rinci. Ya. Jadi zaman si karyawan itu diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara tepat waktu, mengerjakan secara baik, dan perhatian pada hal kecil. Terus yang ketiga adanya orientasi hasil, yaitu bagaimana sih manajemen dari organisasi atau perusahaan berfokus pada hasil daripada teknik dan proses yang digunakan. Kalau yang selanjutnya orientasi pada orang atau SDM, itu sejauh mana sih keputusan manajemen dapat dipertimbangkan efek dari hasil tersebut dari SDM yang ada dalam organisasi. Yang kelima adanya orientasi tim yang berhubungan dengan teamwork ya, tim kerja, yaitu bagaimana kegiatan-kegiatan kerja di organisasi itu pada tim daripada pada individu. Jadi yang diukur adalah efektivitas teamwork ya, tim kerja. Nah, yang keenam ada keagresifan, yaitu zaman seorang bersifat agresif, SDM disebut bersifat agresif dan kompetitif ya, baru dapat memajukan kinerja perusahaan. Terus yang ketujuh adanya stabilitas, yaitu sejauh mana sih kegiatan organisasi tadi ditekankan untuk dapat mempertahankan status yang telah ada hingga dapat menumbuhkan budaya yang baik dalam kaitannya dengan kinerja organisasi. Sumber utama kultur organisasi yaitu ada 6. Itu yang pertama budaya masyarakat ya secara fisik, yang kedua visi misi dari manajerial dan kepribadian para pendiri organisasi atau pimpinan-pimpinan. Terus yang ketiga ada ya macam ada jenis bisnis yang diikuti dan keaslian atau kealamian dari lingkungan dari bisnis yang ada sebelumnya. Terus yang keempat tentang struktur ya, struktur organisasi. Misalnya struktur birokratis di pemerintahan akan melahirkan pula budaya yang cenderung birokratis atau formal ya. Terus yang kelima daya pelanggan, yaitu perilaku dari pelanggan yang berpengaruh terhadap perilaku dari organisasi. Dan yang keenam adanya tradisi warisan organisasi turun temurun ya dalam nilai ataupun norma. Ini saya kutip dari Jakarta Consulting Group. Nah, apa sih pengaruh kultur itu sendiri? Nah,
berkaitannya dengan kinerja, yaitu kultur organisasi dikatakan kuat atau stabil apabila sistem makna yang bersama dipegang teguh dan dijunjung secara bersama-sama oleh para personil dari organisasi. Yang kedua, semakin banyak anggota yang menerima dan komit ya terhadap budaya organisasi yang semakin kuat untuk memasukkan budaya tersebut. Terus yang ketiga adalah budaya yang kuat akan memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku anggota. Ya. Secara otomatis budaya yang kuat ini akan membangun kekompakan, loyalitas atau kesetiaan, dan komitmen untuk berorganisasi. Nah, menurut Robin dan Jutz lagi, pada tahun 2008, fungsi kultur organisasi yaitu sebagai penentu batas. Artinya adanya perbedaan antara satu organisasi dengan organisasi lain, nggak mungkin sama identik. Ya. Terus yang kedua, kultur organisasi membuat rasa identitas anggota organisasi, itu yang berhubungan dengan kebanggaan anggota. Ya. Jadi yang ketiga, jadi kultur dapat memfasilitasi lahirnya komitmen terhadap sesuatu yang lebih besar daripada kepentingan individu. Berhubungan dengan kinerja tim ya. Yang keempat yaitu kultur dapat meningkatkan stabilitas sistem sosial. Maksudnya di sini adalah perkat sistem sosial yang dapat membantu mengcombine atau menyatukan organisasi dengan cara menyediakan standar mengenai apa yang sebaiknya dikatakan dan dilakukan oleh karyawan dalam suatu organisasi. Yang kelima, kultur sebagai mekanisme buat membuat makna dan kendali sebagai mekanisme sense of making, ya, dan kendali yang menuntun dan membentuk sikap dan perilaku dari SDM untuk karyawan. Apakah budaya organisasi dianggap sebagai beban? Ya, saya kutip dari Robin dan Jutz pada tahun 2008. Kultur itu sendiri berpotensi disfungsional terhadap keefektifan suatu organisasi. Yang pertama, merupakan hambatan untuk perubahan asumsinya. Ya. Asumsi ini yang mengatakan bahwa kultur menjadi kendala manakala nilai dimiliki bersama nggak sejalan. Makanya menjadi beban untuk perubahan. Terus yang kedua, hambatan bagi keberagaman. Untuk asumsinya seperti itu, yaitu maksud di sini adalah kultur dapat membatasi rentang nilai dan gaya yang dapat diterima, di mana perbedaan tersebut dengan mayoritas anggota akan menciptakan suatu paradoks atau suatu celah. Yang ketiga, adanya asumsi tentang hambatan bagi akuisisi dan merger, ya, pengambil alihan dan penggabungan. Ya, keputusan untuk akuisisi dan merger nggak hanya mempertimbangkan keuntungan finansial atau keuangan semata, tetapi juga kesesuaian kultur menjadi fokus yang utama. Ini bisa disamaratakan ya untuk visi misi untuk kesesuaian budayanya. Oke. Nah, gimana sih proses penciptaan kultur organisasi menurut Robin dan juga ya. Nah, jadi proses penciptaan kultur ada tiga cara. Yang pertama, pendiri atau owner itu hanya dapat merekrut dan mempertahankan karyawan yang sepemikiran, sejalan, dan seperasaan ya, satu perasaan dengan para owner ini. Terus yang kedua, mereka melakukan indoktrinasi dan sosialisasi dengan cara pikir dan perilaku mereka kepada karyawan terkait. Terus yang ketiga, perilaku pendiri dan owner sendiri bertindak sebagai model peran yang mendorong karyawan untuk identifikasi diri, dan dengan demikian dapat menginternalisasi dan mengeneralisasi keyakinan, nilai, dan asumsi dari pendiri yang ditransfer ke karyawan. Gitu. Nah, gimana sih upaya penciptaan kultur yang etis, ya, etika budaya organisasi yang diciptakan ini dapat dilakukan pihak manajemen untuk menciptakan kultur yang lebih etis, yaitu yang pertama menjadi role model, yaitu model peran yang visible dengan asumsi perilaku manajemen puncak, top manajemen yang dijadikan acuan standar, ya, yang dijadikan contoh, yang dijadikan pedoman. Terus yang kedua, dapat mengkomunikasikan harapan-harapan yang etis dan logis, ya. Untuk etik harus menyatakan nilai-nilai utama organisasi dan berbagai aturan etis yang diharapkan untuk dapat dipatuhi oleh semua karyawan yang ada.
Terus yang ketiga, memberikan pelatihan yang etis melalui berbagai macam seminar, pelatihan, lomba karya, ya. Intinya dalam bentuk training and development ya. Secara berkala memberikan penghargaan atas tindakan etis dan memberikan hukuman atas tindakan tidak etis. Ya, ini berhubungan dengan reward and punishment. Terus yang keempat, memberikan mekanisme perlindungan sehingga karyawan dapat melaporkan perilaku adil tanpa rasa takut. Ini ada jaminan ya, perlindungan laporan. Nah, ini berhubungan dengan pelanggan, yaitu menciptakan kultur tanggap pelanggan. Ya, adanya beberapa variabel, yaitu yang pertama, jenis karyawan itu sendiri, yaitu organisasi yang berhasil telah merekrut karyawan yang ramah dan bersahabat. Terus yang kedua adalah tingkat formalisasi yang rendah, itu aturan, prosedur, dan ketentuan yang berlaku tidak kaku atau fleksibel yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Yang ketiga adanya penguatan tingkat formalisasi yang rendah, melalui empowerment atau pemberdayaan karyawan untuk memutuskan apa sih yang perlu atau nggak perlu dilakukan untuk dapat memuaskan pelanggan. Yang keempat adalah keterampilan mendengarkan yang baik, ya, jadi good listeners. Yang kelima adalah kejelasan peran, job description dari masing-masing anggota organisasi atau karyawan. Sekarang mengarah ke tindakan manajerial ya. Jadi ada beberapa tindakan manajer yang dapat diambil jika ingin membuat kultur lebih tanggap pelanggan. Jadi fokusnya ke customer yang dapat meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Yang pertama seleksi, yaitu merekrut SDM ya, ada orang-orang yang menunjukkan keramahan, antusiasme dan sikap penuh perhatian. Terus yang kedua adanya pelatihan dan sosialisasi, yaitu untuk membuat karyawan yang sudah ada lebih fokus pada pelanggan, kepada kebutuhan dan keinginan dari pelanggan. Terus yang ketiga adalah desain struktur, yaitu manajemen membebaskan karyawan untuk dapat adaptasi ya, atau menyesuaikan perilaku mereka dengan kebutuhan dan permintaan pelanggan yang selalu dapat dinamis atau berubah. Jadi harus selalu up to date. Ya. Yang keempat atau empowerment atau pemberdayaan, yaitu memberikan kebebasan untuk mengambil keputusan terkait dengan aktivitas sehari-hari yang memungkinkan karyawan membuat keputusan ketika untuk memuaskan pelanggan. Gitu. Ini berhubungan dengan marketing. Yang kelima tentang kepemimpinan, yaitu pemimpin, the owner, direktur, atau manajer melalui ucapan dan tindakannya memperlihatkan komitmen terhadap kepuasan pelanggan. Yang keenam adanya evaluasi kinerja, yaitu kinerja berbasis perilaku yang diukur dari upaya, komitmen, kerja tim, keramahan, dan kemampuan pemecahan masalah pelanggan daripada berdasarkan hasil yang turun yang dicapai. Jadi nggak melulu hanya bersifat kuantitatif. Ya. Yang ketujuh adalah sistem imbalan, yaitu manajemen perlu memberikan imbalan yang layak. Ya, jika memberikan penghargaan, kenaikan gaji, promosi berdasarkan layanan pelanggan yang luar biasa. Ini berhubungan dengan sistem promosi karyawan. Oke, ini ada role model dari organisasi kultur organisasi yang terbangun. Mulai dari filsafat pendiri atau owner organisasi yang menerapkan kriteria dari seleksi, dari manajemen puncak turun untuk sosialisasi ke karyawan yang berdasarkan prinsip dari budaya organisasi yang dibentuk oleh pendiri atau top manajemen, dalam bentuk cerita, ritual, simbol, bahasa, dan sebagainya. Ya ini ya kalimatnya tadi, itu kultur asli berasal dari filosofi berdiri, yaitu tindakan dan ucapan mendirikan puncak memantapkan norma yang berlaku. Setelah itu organisasi harus membantu karyawan untuk beradaptasi dengan kultur, ya, harus menyamakan visi misi, pemikiran hingga tindakan dari kultur yang diperlakukan. Terus kultur itu dapat ditransmisikan ke karyawan melalui penyertaan simbol, bahasa yang unik dari setiap organisasi. Nah, ini ada dampak budaya organisasi terhadap kinerja dan kepuasan, ya. Adanya faktor-faktor objektif seperti inovasi, perhatian pada detail yang tadi dijelaskan di awal ya, sampai dengan stabilitas yang dipersepsikan sebagai budaya organisasi yang harus dipatuhi dan dijalankan dengan tingkatnya dari tinggi ke rendah, kekuatan kulturnya, hingga melahirkan kinerja dan kepuasan. Ya, kinerja tinggi dan kepuasan dari pelanggan maksudnya ini.
Oke, tadi keterangannya karyawan yang membuat persepsi subjektif yang utuh ya tentang organisasi berdasarkan faktor objektif ya. Terus persepsi tadi pada dasarnya yang membentuk budaya organisasi dari faktor objektif tadi. Jadi persepsi yang baik ataupun yang tidak baik selanjutnya mempengaruhi kinerja dan kepuasan karyawan. Gitu. Kinerja karyawan dan kepuasan dari karyawan yang mengarah ke kepuasan dari pelanggan. Gitu. Nah, pentingnya budaya organisasi mulai dengan kinerja yaitu adalah budaya dapat dipelajari dan membantu manusia dalam usaha mereka interaksi ya dan berkomunikasi dengan orang lain dalam masyarakat. Ya. Ketika nilai dan kepercayaan dalam budaya itu dapat berbeda, beberapa orang memiliki masalah penyesuaian. Jadi nggak sama ya, ada yang adaptasinya jika tingkatnya tinggi, ada yang rendah, ada yang cepat, ada yang lambat. Terus jika hal ini nggak dapat diantisipasi, maka menjadi penyebab kegagalan usaha dan organisasi yang disebut culture shocks. Jadi kejutan dalam budaya itu mengarah kepada kegagalan. Dari definisi budaya kerja, yakni prinsipnya adalah suatu falsafah dengan didasari pandangan hidup ya sebagai nilai yang menjadi suatu sifat, habit atau kebiasaan dan juga segi pendorong yang dibudayakan dalam suatu kelompok dan tercermin dalam sikap menjadi suatu perilaku sehari-hari, cita-cita, pendapat, pandangan serta tindakan yang dapat terwujud sebagai kerja. Gitu. Sebagai perilaku kerja dalam budaya sehari-hari. Nah, tujuannya yaitu untuk mengubah sikap dan juga perilaku SDM, ya produktivitas kerjanya juga meningkat. Manfaat dari penerapan budaya kerja yang baik itu apa? Yang pertama, meningkatkan jiwa kekeluargaan ya, solidaritas antara tim kerja dalam satu organisasi, terus meningkatkan rasa kekeluargaan itu, terus membangun komunikasi yang lebih baik antar sesama, lalu meningkatkan produktivitas kerja, terus tanggap dengan perkembangan dengan sikap gotong royong antar sesama, ya. Terus setelah itu dapat meningkatkan kebersamaan, terus transparansi, keterbukaan antara satu dengan yang lain, dan meningkatkan output kerja yang baik. Nah, ciri-ciri yang budaya kuat, ini ada perbandingan antara budaya kuat dan budaya lemah dalam satu organisasi. Apabila budaya itu kuat, maka anggota dapat dilihat loyal terhadap organisasi. Terus yang kedua, pedoman untuk berperilaku yang dipatuhi oleh anggota. Terus yang ketiga, nilai organisasi yang dihayati dan dilaksanakan dan diamalkan sehari-hari. Terus tandanya juga dapat menurunnya tingkat keluar masuk karyawan, itu turnover yang rendah. Terus adanya kepaduan dan komitmen terhadap organisasi. Terus sampai dengan memberikan tempat khusus bagi pahlawan perusahaan. Ini maksudnya adalah yang dapat dikategorikan yang berjasa bagi perusahaan ataupun dapat juga contohnya untuk karyawan dengan masa kerja paling lama ya. Gitu. Nah, kalau ciri-ciri budaya lemas itu sendiri, yang pertama cirinya adalah terbentuknya kelompok-kelompok yang saling bertentangan. Ya, istilah lainnya adalah adanya kelompok-kelompok yang nggak satu prinsip ya, geng-gengan ya, kalau sekarang. Terus yang kedua, kesetiaan kepada kelompok yang lebih yang berorganisasi, ya. Kelompok kecilnya maksudnya, daripada organisasi perusahaan secara utuh. Terus yang ketiga, anggota itu tidak segan-segan mengorbankan kepentingan organisasi untuk kepentingan kelompok atau pribadi. Gitu. Nah, gimana sih udah menjaga budaya kerja hidup? Yang pertama ada seleksi ya. Ini adalah mengidentifikasi dan mempekerjakan individu yang punya pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan melakukan pekerjaan dengan sukses. Yang kedua, ada peran dari top manajemen atau manajemen puncak, ya. Terus yang ketiga adanya sosialisasi. Yang prosesnya itu ada proses prakedatangan, yaitu bentuk pembelajaran bagi karyawan baru, terus tahap keterlibatan, involvement, yaitu proses sosialisasi di mana karyawan baru tersebut dapat melihat secara jelas, secara utuh, secara sesungguhnya. Terus tahap metamorfosis ini adalah tahap di mana
dalam proses relasi setelah tahap keterlibatan tadi, karyawan dapat pelan-pelan dapat menyesuaikan diri dengan pekerjaan, kelompok kerjanya, tim kerjanya, dan organisasi secara keseluruhan. Tuh. Ini tentang menciptakan budaya organisasi yang etis, yaitu kombinasi praktek ya yang dapat dilakukan untuk budaya yang etis, yaitu yang pertama menjadi role model, contoh atau panutan, terus mengkomunikasikan harapan yang etis, terus memberikan pelatihan atau training development tentang budaya kerja yang etis, terus memberikan reward atau punishment, dan menyediakan mekanisme yang bersifat melindungi dari bagi karyawan. Artinya tingkat kesejahteraan tinggi, ya, sebagainya. Ya, kita kembali cerita tadi ya. Ini kesimpulannya, ada yang dengan seleksi, terus rancangan struktural, ada yang empowerment dan kebudayaan, pemimpin yang baik, ada evaluasi kerja setiap karyawan dalam hal prestasi kinerja maupun tingkah laku orang berbudaya, maupun sistem reward dan punishment, itu imbalan dan hukuman. Imbalan apabila dalam melakukan atau melaksanakan pekerjaan dengan baik dan tepat sesuai dengan perusahaan, dan punishment atau hukuman adalah yang melanggar dari karyawan atau melakukan tindakan yang kurang tepat dari karyawan tersebut. Oke, nah ini ada kasus ya, seperti ya, di Jakarta ini tentang jam pemecahan jam ini ya, jam masuk ataupun pulang dari kantor agar tidak terlalu uh, membuat transportasi menjadi macet ya, seperti itu ya. Itu sendiri. Ini juga seperti itu ya. Ini beberapa medis yang diambil dari surat kabar atau harian Tempo. Nah, apa sih yang dapat dicerahkan dari semua itu, yaitu untuk mengubah budaya kerja di suatu tempat nggak tidaklah mudah. Tapi karena budaya kerja yang lama, yang sudah turun temurun, sudah mengakar dalam diri setiap individu di tempat tersebut oleh orang lama, ya karyawan lama, walaupun harus dirubah, berubah itu sebaiknya nggak merugikan pihak manapun dan merupakan kesepakatan bersama agar dapat disepakati dan dijalankan secara bersama. Di dalam pelaksanaan pun perlu secara bertahap karena nggak semua orang mampu beradaptasi dengan cepat ya. Tingkat adaptasinya cepat atau lambat itu berbeda-beda setiap karyawan. Jadi tetap perubahan satu budaya di lingkungan kerja. Dan tentunya diperlukan awareness ya, kesadaran diri dalam setiap individu agar dapat cepat dapat menyesuaikan dengan budaya kerja yang ada dan berpengaruh pada prestasi kerja mereka secara individu. Itu ya, begitu teman-teman. Silakan kalau ada yang tanyakan tentang topik ini. Kan ataupun ada yang kurang jelas tentang topik budaya organisasi dan kerja. Jangan lupa presensinya ya, teman-teman ya. Ditaruh nih. Saya tunggu kalau ada yang ditanyakan, kalau ada yang menambahkan, silakan. Sambil saya umumkan untuk ini ya, namanya untuk UTS-nya ya. UTS-nya itu berupa esai, model soalnya berupa esai ya. Esai ada 5 soal ya. 5 soal yang harus dijawab dengan bobot berbeda-beda ya. Itu. Nah, saya itu batas waktunya sebenarnya 1 jam atau 60 menit ya.
Tapi nanti saya kasih toleransi ya, teman-teman ya. Toleransi menjadi 1,5 jam ya, atau 90 menit ya. Jadi saya harapkan nggak ada alasan lagi udah yang terlambat submit dan sebagainya itu. Nah, intinya submit filenya adalah bentuk PDF ya, bentuknya PDF. Tetapi mengerjakannya itu bebas, terserah, dan senyaman mungkin. Bisa ditulis tangan ya, tapi mohon yang bisa mudah dibaca, bisa untuk dikerjakan di Microsoft Word, terserah ya. Tapi submit filenya di e-learning dalam bentuk format PDF. Seperti itu. Ya. Mereka dinaikkan teman-teman. Sepertinya tidak ada, Pak. Kenapa, Mbak? Sepertinya tidak ada yang ditanyakan, Pak. Oh gitu. Berarti nggak usah saya jelaskan kisi-kisinya ya, UTS ya. Nggak perlu dijelaskan kisi-kisinya ya, UTS-nya. Bisa, Pak. Oke, bisa dicatat teman-teman untuk kisi-kisinya UTS. Gitu. Tentang unsur budaya organisasi yang pertama, yang kedua tentang budaya kerja, ya. Terus yang ketiga tentang teori pembentukan ya budaya organisasi. Yang keempat tentang perubahan budaya organisasi. Itu kisi-kisi globalnya ya, nanti yang spesifik ditanyakan pada waktu soal TS-nya. Itu. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, ada yang tanyakan lagi? Pak, mau tanya. Nah. Untuk format filenya, penulisannya juga Masih gimana? nama NIM. Oh iya, standar aja. Jadi kan yang pasti harus ada nama sama NIM ya, sama kelas. Ya. Jawabannya maksudnya Mbak ya? Ya, makasih, Pak. Iya. Nama-nama lengkap ya teman-teman ya. Jangan nama panggilan ya. Saya nanti juga bingung nilainya. Kalau ada yang lagi, untuk di learning sudah jangan lupa untuk presensi dan materinya bisa di-download ya. Kalau ada yang kurang jelas bisa tanyakan ke saya. Iya, Mbak ada yang tanyakan atau direspon lebih lanjut, saya akhiri dulu perkuliahan malam hari ini, teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan pertemuan ke-7 ini. Insya Allah kita akan bertemu tatap muka ya setelah UTS nanti di pertemuan ke-9. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan. Mohon maaf ada salah kata. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih.